yang di pinggir kolam renang tadi. Sebelum kita tampilkan beritanya seperti apa keriuhannya, kita mau tanya-tanya ke Nadia Vega. Ini ada rumpi andai-andai. Jika aku ya Nadia Vega ya, jika Nadia Vega itu tidak menjadi seorang istri animator, Nadia Vega itu akan ngapain? Jadi animator ya. Oh gitu ya. Tetap jadi animatornya. Jika Nadia Vega itu tidak menjadi seorang artis, ya tidak nyanyi, tidak main sinetron, pokoknya bukan artis, kamu akan menjadi multimedia designer tetap. Tetap itu ya. Itu masih nggak sih kamu animator dan multimedia designer? Kalau tahun ini lagi postpone karena kan mau mulai nyanyi lagi gitu. Suami masih suka komplain-komplain dengan hasil kerjamu? Masih sih. Tapi kan sekarang udah agak jauh nih. Akunya nggak desain, jadinya dia agak oke, ya udah nggak apa-apa gitu. Okay. Cuman kalau visual misalnya aku post apa, ini kenapa nih begini gitu. Di Instagram gitu. Instagram, YouTube, apapun juga. Aku follow dia ya. Instagramnya kan karena dia Vega semakin dewasa gitu. Tuh suami komentar apa? Dia senang-senang aja. Senang kalau misalnya aku post apa, kok bajunya ketutup banget gitu. Asik banget ya suaminya. Yalah ya, di pantai ya agak sedikit lah ya. Biar kulitnya hitamnya merata. Ya, benar. Jika aku tidak pindah ke Singapura, aku akan tinggal di Bali atau di Melbourne. di Bali atau di Melbourne. Jika aku tidak terkena bakteri superbugs kemarin, pasti aku sudah melakukan hal ini. Promo mentari yang banyak. Jadi mundur jadwal promonya ya. Mundur, okay. Jika aku ditawari satu job manggung bareng Dewi Persik, apa yang akan aku lakukan? Belajar nari. Belajar belly dance. Iya, belajar belly dance. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Nadia Vega. Oke. Nah, sekarang kita hadirkan perempuan satu lagi yang luar biasa. Karena saya paling senang ngobrol sama dia karena orangnya apa adanya. Kita lihat profilnya berikut ini. Sinta Bachir, aktris dan model yang lahir di Wonosobo 7 Februari 1986 ini mengawali karir sejak tahun 2009 di beberapa judul layar lebar dan di beberapa FTV. Di tahun 2012, ia mengaku pernah menikah siri dengan seorang petinggi kepolisian selama 2 tahun. Namun pernikahan tersebut tak berlangsung lama. Di tahun 2015, saat namanya tersangkut kasus prostitusi online, ia pun mengaku jika dirinya saat itu telah mengandung. Dan diam-diam, ia telah menikah dengan seorang pengusaha dan fotografer bernama Edi Suyitno sejak tahun 2013. Namun saat itu, Sinta masih merahasiakan identitas suaminya. September 2015, Sinta pun melahirkan putra pertamanya yang diberi nama Arkan Alvaro Suyitno. Pasca melahirkan, Sinta memang jarang terlihat tampil di media. Namun secara mengejutkan, di pertengahan 2016, ia mengaku jika dirinya telah bercerai dengan sang suami. Ia juga mengungkapkan jika selama ini ia merasa dibohongi karena sang suami telah memiliki wanita idaman lain. 1 tahun menyandang status janda, kini Sinta dikabarkan telah memiliki kekasih baru. Terlihat dari postingan di akun Instagramnya yang sedang makan malam dan ia dirangkul dengan seorang pria. Sinta pun menuliskan caption dinner with special one love. Namun sayang wajah pria tersebut ia tutupi stiker. Lantas benarkah jika Sinta telah memiliki kekasih baru dan apa yang membuat ia masih merahasiakan identitas pacar barunya itu? Seperti apa tanggapan Sinta terkait foto seksinya yang menuai kritik dari para netizen? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Langsung kita panggil adalah Sinta Bachir. Tadi udah cepika-cepiki hilang nih di belakangnya. Iya. Silakan duduk. Aduh, tadi sini geseran jangan jauh-jauh ya. Tadi sebelum kesini dia katanya lagi nggak enak badan. Kamu kenapa nggak enak badan? Atau karena membaca komentar-komentar di Instagram gitu banyak langsung kamu panas dingin? Enggak sih, kecapean aja. Karena kan kemarin-kemarin aku lembur nih, cateringan lagi rame sampai tanggal 8. Oh, cateringan dia sekarang. Coba-coba, kamu masak sendiri emang? Masak sendiri, lihat dong kuku aku rusak. Coba lihat. Unbelievable loh. Iya, kukunya kuning-kuning. Masak apa sih kamu? Masak apa? Ayam goreng semuanya dong, jengkol itu terkenal semur jengkolnya. Iya. Oh gitu. Akhirnya verifikasi artikel buat Sinta Bachir. Yang pertama artikelnya buat Sinta Bachir bunyinya set. Unggah foto seksi di pinggir kolam renang, Sinta Bachir tuai kritikan. Nah, ya. Gitu. Apa komentar kamu Sinta Bachir? Buat aku ini lucu-lucu aja ya, karena malah jadi buat ketawaan buat aku gitu. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain bisa buat buka Instagram jadi ketawa-ketawa sendiri aja. Ketawa-ketawa sendiri malah.
Apa yang membuat kamu ketawa? Lucunya di mana? Karena buat aku kayak gini mah udah lewat semuanya gitu. Udah ya. Karena udah tinggal seneng-senengnya aja Oh, gitu. jadi terserah lah orang mau ngomong apa, terserah. Malah aku jawabin aja kadang-kadang. Oh iya, kamu jawabin ya. Jadi Sinta Bahir ini sedang berada di proses kehidupan yang mana sih sebetulnya saat ini? Apa ya, kehidupan yang udah melewati kemarin tuh bener-bener down banget sampai nol, bener-bener nol. Dan akhirnya aku bangkit. Sekarang ini bisa percaya diri lagi, bisa ternyata hidup sendiri dengan apa ya, saya udah dibanting, udah dilempar, udah ibaratnya dibuang di tempat yang kotor ya kan, tapi tetap aja kalau saya lahir sebagai diamond tetap aja jadi diamond. Aku demen banget ya, jadi waktu itu kan dia pernah cerita waktu di awal-awal ketika dia habis bercerai, dia cerita betapa ketika menikah itu dia betul-betul ingin memulai sebuah kehidupan sebagai istri yang siap mengabdi buat suami gitu ya, sampai ya istilahnya dia ingin juga menjadi seorang istri yang bisa dibanggakan oleh suami, tapi ternyata harapannya tidak tercapai, malah dia dikecewakan gitu ya. Jadi itu yang membuat kamu down sekali. Dan waktu cerai kan saya benar-benar cuma bawa anak ya, nol, sampai aset-aset semua dijualin semua, dan aku bisa berdiri dari cateringan itu thanks semua teman-teman aku yang support aku bahwa kamu punya keahlian di situ, kamu bisa berdiri. Nah, kamu jualin semua aset? Ya, termasuk tas, jam tangan dan lain sebagainya. Oh iya. Lah ini kok bisa dapat lagi nih dari jualan tinggal jengkol? satu doang, enggak. Tinggal satu doang. Aku sekarang bisnis ada properti, ada catering, ada ya gitulah. Gitu. Oke, baiklah. Ini ada postingan lagi Instagramnya Sinta Bahir, coba kita lihat. Yang berikut. Nah, ini adalah foto bersama ini keluarga, mantan suami. Ini kapan sih sebetulnya? Lebaran kemarin terakhir. Tahun kemarin ya, 2016. Dan di sini kamu menjelaskan panjang lebar sekali karena banyak orang yang Islam menduga-duga, oh Sinta Bahir tuh begini loh orangnya sebenarnya gini-gini. Apa sih yang ingin kamu tunjukkan sebetulnya dengan posting foto ini? Apa statement apa? Kalau orang mau ngatain saya apa terserah, tapi di situ ada yang mengatakan bahwa ini anak haram, anak di luar nikah, terus anak yang nggak diakuin sama bapaknya. Setiap saya pergi kemanapun saya selalu titip sama ayahnya kok gitu. Oh, jadi sebetulnya hubungan kalian berdua sekarang ini hubungannya ya silaturahminya aku malah bagus karena ayahnya Arkan juga sedang mengalami yang down banget. Dia butuh support dari kayak ya sekarang apa sih, aku mau jahat sama orang, mau ini juga dia juga lagi hancur gitu kan, mesti lagi down banget, dia butuh support gitu. Dia sekarang hidup sendiri, bener-bener sendiri gitu. Gak ada istrinya? Ya perempuan-perempuan itu kan cuma mau duit doang gitu loh. Setelah ini dia tinggalin, kasihan kan aku gitu. Terus kamu masih mau mendampingi? Aku nggak mendampingin, tetap jadi temen yang baik buat dia karena sampai kapanpun, sampai liang lahat pun dia adalah bapaknya Arkan. Oke. Oh pantesan mantan ibu mertua kamu ingin kalian rujuk? Iya. Mungkin nggak rujuk? Kalau itu Allahu alam ya, tapi yang kalau mengingat lagi aku pernah disakitin, kayaknya enggak deh gitu. Nggak ada penjelasan kenapa aku dulu disakitin gitu? Iya kemarin sih sempet aku jelasin ke dia waktu dia ngajak rujuk gitu kan, aku jelasin ya kamu nggak tahu waktu kamu memperlakukan aku seperti itu, waktu itu aku butuh kamu tinggalin aku demi perempuan lain gitu kan, sampai aku dihujat semua orang, aku pengen jelasin ke semua orang, pengen teriak gitu, tapi aku ya udah aku cuman bisa diem. Dan aku untung ada ustadz yang buat aku curhat gitu kan, sampai dibilang suami itu bukan lawan untuk debat, sampai kapanpun tetap laki-laki itu egois karena dia ada jiwa kepemimpinan. Kita kalah sebagai perempuan, kita cuman bisa minta tolong sama Allah itu aja. Dan inilah yang akhirnya terbuka jalan kamu untuk mencari rezeki di catering gitu ya. Kalau dunia artisan masih nggak sih nyanyi? Aku nyanyi masih, tapi kalau tawarin untuk kayak stripping aku udah enggak lah, karena anak udah mulai gede gitu. Oke, next artikel yang ini nih yang kita mau tahu nih. Nah itu ya, stiker hatinya gede banget ya kan. Ini orangnya gede, mesti nggak butuh stiker yang gede banget. Karena besar orangnya ya. Orang sini asing? Orang bule atau orang Indonesia? Tunggu, ini karena masalahnya besar atau memang harus ditutupi? Ayo. Langsung gini, gimana? Gimana Sinta? Apa? Siapa itu
with special dinner with special Itu katanya. kan orang-orang spesial aku semua. Itu muka sih ditutupin stiker, tangannya tetap nyemplok tuh di situ ya. Coba kita zoom jam tangannya apa? Enggak, ini kan ponakan-ponakan aku. Oke. Sebenarnya aku udah janji ngajak dia liburan. Dia tuh karena siapa? ya ini ponakan-ponakan Oke. aku, karena belum pernah liburan ke Singapura dan aku ada rezeki aku ajak gitu. Karena mereka-mereka ini yang selalu support antinya kalau lagi down gitu. Jadi cowok itu siapa? Ini ada ini yang ya lagi deket gitu. Kebetulan pas aku lagi di Singapura, dia juga datang ke Singapura, terus nyamperin aku lagi makan. Gitu. Ini apa pekerjaannya? Pekerjaannya apa? Nah, harus jelas ya pekerjaannya apa? Jelas nggak pekerjaannya? Jelas lah. Oh, jelas pekerjaannya, ya. Yang Oke. penting dia nerima aku dan anak aku. Lajang atau gue kayak orang tuanya dia ya. Teman dulu. Oh, bertemanan. Gitu. Oh, Kita temenan. kan belum tahu semuanya karena baru kenal. Oh, baru kerja. Jadi kalau misalnya Sinta Bahir ini akan melepaskan hati itu ke cowok yang apa sekarang? Akan lebih hati-hati dulu sih sekarang ya. Aku yang penting dia sayang sama anak aku, pasti aku akan terima dia gitu. Pasti akan terima. Udah sayang aja sama anak kamu, udah langsung kamu terima. Iya, karena kemarin-kemarin sempet deket sama yang seumuran aku gitu, yang single gitu. Ngajak pergi aku selalu, aku mau bawa anakku gitu, selalu ribut terus kan gara-gara anak terus kan. Aku iya. jadi kayak aduh. Jadi trauma taunya deh. kalau cowok itu memang betul-betul sayang sama aku ya terima paketan gitu kan. kelihatannya gimana tuh? Ya enggak. Satu kan dapat ada dua gitu. Kan ada deketin dulu anaknya biar dapat ibunya ya kalau udah ya. Set. Nah, kamu taunya dari mana? Ngetesnya gimana ngetesnya? Kalau dia sungguh-sungguh gitu. Kenalin dulu ke keluarga, kita minta pendapat keluarga dulu. Pertama teman, keluarga, gitu lah. Oh, jadi- Nanti baru menurut masyarakat bagus nggak ya? Emang kalau keluarga kamu nggak setuju, kamu Dengerin juga, karena buat aku keluarga itu gimana pun juga aku pasti kembali lagi ke keluarga gitu. Karena aku pengalaman yang kemarin-kemarin kan, keluarga nggak setuju aku paksain, akhirnya ya. gitulah. Jadi itu Ya, begitulah ya. sebuah pelajaran yang akhirnya Iya. kamu petik hikmahnya ya. Ini kalau Sinta Bahir juga begitu kan. Dia ada masalah akhirnya ketemu seorang ustadz yang memberikan penjelasan yang membuat dia bisa berdamai dengan dirinya. Satu lagi ini juga ada seseorang yang mengalami prahara. Ya, perjalanan hidupnya mungkin pada saat itu mungkin dia akan berada di tempat yang kayak gelap banget dan sekarang dia berusaha untuk mencari ketenangan seperti apa. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Girl, you know I love talking to you on the phone. Sandy Tumiwa, lahir di Jakarta 24 Januari 1982, mengawali karir saat menjadi juara 2 kontes Abang None Jakarta Selatan di tahun 2000. 7 Juli 2006, ia menikah dengan aktris dan presenter Tessa Kaunang. Dari pernikahan mereka, telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Andisa Leota Annabel Tumiwa dan Andisa Latafka Afram Tumiwa. Namun sayang, pernikahan keduanya pun harus kandas di tahun 2014 lalu. 16 Oktober 2015, Sandy menikah untuk kedua kalinya dengan wanita bernama Diana Limbo. Baru sebulan menjalani mahligai pernikahan dengan Diana, Sandy pun harus mendekam di balik jeruji penjara. Sandy ditahan oleh Polda Metro Jaya sejak 26 November 2015 terkait kasus investasi bodong yang melibatkan dirinya dengan seorang rekannya bernama Cici. Kabarnya kerugian yang dialami oleh para korban termasuk pedangdut Anissa Bahar hingga mencapai 7 miliar rupiah. Karena kasus ini, Sandy pun akhirnya divonis 2 tahun penjara. Setelah menjalani 2/3 masa tahanan, pada 24 Februari 2017, Sandy pun bebas dari rutan Salemba. Saat keluar dari rutan, Sandy pun terlihat dijemput oleh sang ibu dan kuasa hukumnya. Namun, tak terlihat sosok sang istri Diana Limbong ikut menjemputnya. Kabarnya Sandy pun telah menceraikan Diana sejak masih berada di dalam penjara. Lantas apa yang membuat Sandy akhirnya diceraikan oleh Diana? Benarkah kebebasan Sandy membuat para korban investasi bodong termasuk Anissa Bahar kecewa? Benarkah jika Sandy dan Anissa pun telah berdamai dan membuat suatu perjanjian? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah ada Sandy Tumiwa dan Gus Bejo. Tepuk tangan dulu dong buat tamu-tamu saya hari ini. Gus Bejo, terima kasih sudah hadir mendampingi Sandy. Ini Sandy harus didampingi Gus Bejo nih sekarang kemana-mana ya? Dibimbing maksudnya. Oh, dibimbing. Lagi dibimbing. Emang kalau nggak ada Gus Bejo kamu akan? Apa? Kalau nggak ada Gus Bejo kamu akan? Nggak, arti kan saya kan mempelajari, mendalami lagi, lebih dalam lagi. Mesti ada guru. Kalau nggak ada Gus Bejo? Karena sanatnya jelas. Oh. Nah, setiap kita ucapan tuh. Jadi ada kalau nggak ada guru. Gus Bejo kamu akan? Kalau enggak kan kita mengeluarkan ayat takutnya salah. Oh, tak gitu. Iya, iya. Memberikan dalil takutnya salah. Nggak Kan kita usah, tanya kalau kita dulu. sekarang mau nanya pengalamannya Sandy aja iya, ya, iya, Gus Bejo iya, nanti iya. tinggal timpalin aja. Oke, ini ada rubrifikasi artikel buat Sandy Tumiwa, bunyinya adalah set.
ceraikan Diana Limbong saat masih di penjara. Ini kita pengen tahu, ini betulkah seperti itu? Kenapa? Sama Diana Limbong tuh udah? Oh, udah. Udah? Udah, Kenapa sih? Kenapa kamu ceraikan? Bukankah dia dia Kurang. mendampingimu pada saat Enggak, susah? Hah? Nggak ada kecocokan aja. Oh, nggak ada kecocokan aja. Berat dong pada saat kamu keluar dari Bukan, maksudnya pas lagi di dalam penjara tahun lalu di pas puasa Lebaran. pas puasa Lebaran. Enggak, maksud aku tanya pada saat kamu keluar sudah menjalani 15 bulan itu, kamu keluar betul-betul dalam keadaan berubah sekali keadaan hidupmu, Sandi. Iya. Ya, apa yang kamu rasakan waktu itu? Yang saya rasakan ya memang ya plong aja. Plong. Artinya saya belajar tuh nggak ada keinginan apa-apa Nggak ada keinginan apa-apa. setelah keluar itu. Bukannya serem ya kalau nggak ada keinginan apa-apa ya? Pada waktu itu. Pada waktu itu serem ya? Bingung, terus keluar ketemu orang-orang yang punya keinginan, kepentingan. Ini apa toh? Saya jadi mikir kurang serak. Akhirnya saya hijrah dulu. Hijrah itu kan ada tingkatan ya. Kan nggak langsung prok ngilang atau gini enggak. Tapi kan sini saya bermuasabah namanya. Nah, kebetulan saya kontak sama Gus saya, Gus jadi Bejo. apa Teman yang- saat ini teman lama saya juga, Gus teman saya. lama. Jadi kamu ketika hijrah, apa yang sebetulnya kamu cari, Sandi? Kehidupan, arti kehidupan. Arti kehidupan. Jadi gini, terkenal saya udah pernah terkenal. Iya. Kaya udah pernah kaya dulu. Udah pernah. Di Ya kan, penjara punya pernah. keluarga udah. Hah. Hikmatul musibah namanya. Penjara atau universitas kehidupan udah pernah ngalamin. Lalu? Apalagi tujuannya setelah itu? Gitu. Udah ketemu belum? Apa? Udah ketemu belum? Insya Allah. Insya Allah. Jadi selama berapa lama udah kamu ini 15 bulan. mengalami apa perjalanan ini? Oh, hijrah ini? sekarang ini baru 1,5 bulan lebih ya. Sebulan setengah. Masih Masih terus. belajar. Paling tidak ada 1 atau 2 hal yang kamu pelajari dari sekian banyak kalau kamu menengok ke belakang. Apa? Apa yang penting ketika kamu melihat? Pertama, mengenai orang tua. Saya samperin orang tua, saya cium tangan. Ke bapak saya juga, saya cium tangan. Bapak ya? Saya cium tangan juga. Bapak kandung. Jadi deket lagi hubungan kami. Setelah itu. Tidak ada lagi yang mengganjal. Gak ada, alhamdulillah. Tapi- Dalam hal orang tua ya. Jadi kan semua itu ada step by stepnya. Iya, jadi pertama adalah orang tua. Orang tua dulu yang melahirkan kita. Oke. Merekonsiliasi namanya kan. Oke. Benar nggak? Betul, itu Setuju betul. kan? Setuju. Nah, Apa itu yang dia. kamu rasakan setelah kamu rekonsiliasi dengan orang tua? Kita Akhirnya- akan bahas setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.